Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Begini, Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh, boleh, Bu. Silahkan. Jadi begini, Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Alian, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi di mana masalah itu menimbulkan dilema etika atau bujukan moral dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara menyelesaikan masalah itu? Gini, Bu. Jika terjadi dilema, saya menyelesaikan dengan cara yang pertama menggunakan dasar aturan. Yang kedua, dengan musyawarah pendekatan hati nurani sampai ada solusi yang diterima oleh semuanya. Iya. Kemudian selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Hal-hal yang mengandung nilai-nilai kebajikan semuanya baik untuk dilaksanakan, tapi ada aturan atau skala prioritasnya. Dengan melihat efektivitas dan efisiensi hal itu, karena hal ini berkaitan dengan personil pendekatan dengan hati nurani lebih utama. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti manajemen biasa. Yang pertama, identifikasi. Data yang masuk, dianalisis, kemudian ada solusi dan alternatifnya. Kemudian memutuskan solusi yang tepat, melaksanakan kebijakan itu, memantau efektivitasnya, mencari hasil dan mengevaluasi hal itu bersama-sama, dan melakukan tindak lanjutnya agar kondisi tetap baik dan kondusif. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam hal ini adalah pendekatan hati nurani, terutama tentang niat, kesadaran, profesionalisme, dan kedewasaan bersikap yang harus bersama-sama kita harus belajar. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah harus ada ketegasan dan konsisten bersikap, karena terkadang tidak sesuai dengan hati nurani, tapi pimpinan harus bertindak berdasarkan aturan. Ketika bermusyawarah juga sulit mewujudkan menjadi kepatuhan bersama. Tidak ada yang menang dan kalah, semuanya menang. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau aturan seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal khusus, bergantung kesiapan data dan personil yang lainnya. Juga harus siap untuk bicara dan siap dengan pendapat dan siap menerima pendapat yang lainnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal khusus, bergantung kesiapan data dan personil yang lainnya. Juga harus siap untuk bicara dan siap dengan pendapat dan siap menerima pendapat yang lainnya. Baru diadakan penyelesaian secara bersama-sama sebelum identifikasi benar-benar jelas, data valid, personil juga siap, baru diadakan penyelesaian hal itu. Prosedurnya hanya seperti itu, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, kita harus meminta saran dan pendapat dari mereka orang yang lebih berpengalaman, lebih dewasa, dan lebih ahli, dan lebih tahu juga dengan hal itu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat
Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil sebagai pemimpin tetap harus bertindak berdasarkan aturan yang ada. Ketegasan yang konsisten, pendekatan dengan hati nurani agar lebih efektif dan berdampak baik untuk semuanya. Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan pengambilan keputusan seorang pimpinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Putri. Putri sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silahkan Putri. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Karangsambung, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi di mana masalah itu menimbulkan dilema etika atau bujukan moral dalam penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Ibu menceritakan kepada saya beserta cara menyelesaikan masalah? Ada Bu, antara lain Bapak dan Ibu karyawan ada yang belum bisa mengikuti upacara. Penyelesaiannya dengan pembinaan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Saya biasanya melakukan pengamatan, kemudian saya lakukan wawancara kepada rekan guru atau karyawan atau staf yang tidak mengikuti upacara tersebut. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan berdasarkan pada aturan baik Perbub, Perda, Permendikbud, dan berdasarkan pertimbangan pendapat dari rekan guru atau rekan staf. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Selama ini saya mengambil langkah-langkah antara lain pendekatan personil untuk mengkaji sumber masalah dan alternatif solusi. Kemudian saya memberikan bimbingan dan saran dan solusi. Dan yang terakhir biasanya saya melakukan peringatan tertulis. Peringatan itu ada peringatan 1, peringatan kedua, sampai peringatan keempat. Jika peringatan saya masih diindahkan, biasanya saya lapor kepada Kabid. Kemudian begini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan personal dengan bijak tanpa menimbulkan ketegangan atau gesekan psikologis. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam kasus dilema etika yaitu empati antar rekan. Tidak sampai hati ya saya melakukannya, tapi saya harus profesional sesuai tugas sebagai kepala sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tata kelola dalam penyelesaian kasus yaitu melalui jadwal pembinaan 2 kali dalam sebulan, pembinaan khusus PGTS dan staf sekali dalam sebulan, pembinaan insidental bila ada kasus tertentu. Kemudian saya tidak menyelesaikan secara langsung tetapi secara bertahap dan sharing dengan rekan terutama standar PTK. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah saya ada beberapa rekan guru atau staf yang memberikan saran dan pertimbangan. Adanya kondisi kekeluargaan yang baik sehingga memungkinkan saya untuk mengambil keputusan ini dengan bijak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang bisa saya petik yaitu kita harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap aturan yang ada, tapi pengambilan keputusan harus dengan cara yang bijak, tidak menimbulkan gesekan psikologis. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Putri, semoga lancar dan sukses. Selamat siang. Selamat siang Ibu.